guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Ai. Jadi hari ini aku mau nge-review salah satu foundation terbaru dari Revlon, yaitu Revlon Colorstay Full Cover. Nah, jadi untuk packaging itu dia bentuknya squeeze tube plastik ya. Dan dia ada 30 ml ya, standar foundation. Nah, jadi untuk foundation ini sih kalau aku tanya sama mbaknya, dia bener-bener masih baru banget ya. Nah, untuk shade-nya ini kalau nggak salah untuk saat ini baru ada 2 ya. Nah, aku belinya yang 110 ivory. Finishnya itu matte. Aku nggak tahu apa dia ada alternatif dari foundation ini, misalnya finish dewy atau enggak. Tapi yang ini sih yang matte ya. Nah, untuk harganya, kalau per aku beli di counter Revlon di Ion Mall itu harganya 205.000. Aku nggak tahu untuk harga di tempat lain bagaimana, tapi harusnya sih sama-sama aja ya. Nah, sementara ini baru available sih kayaknya baru di counter Revlon yang kayak department store gitu loh. Aku udah cek Watson tadi ketika aku pergi dan belum ada foundation ini. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tertarik bisa cek di counter-counter Revlon di department store terdekat. Oke, jadi biar nggak berpanjang lebar, kita langsung masuk aja ke review. Oke guys, jadi kita langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi aku mau langsung aja nih aplikasiin foundation ke Revlon Colorstay Full Cover ini. Shade yang aku pakai itu kalau nggak salah yang ivory ya, yang matte 110 ivory. Nah, ketika aku ngecek di counter ini, kalau nggak salah dia kayak masih baru banget launching dan baru ada cuman ada 2 shade, atau kalau nggak salah satu lagi kayak beige atau apa gitu. Aku nggak tahu deh untuk kedepannya apa akan ada warna lagi atau enggak. Ya kan langsung aku. Oke guys, jadi konsistensinya seperti ini. Jadi bisa lihat dia tuh yang konsistensinya yang thick, yang kayak mousse gitu ya. Tapi kalau misalnya dipegang dia masih agak kayak apa sih, kayak cairan gitu, cuman dia lebih ke yang thick gitu. Jadi langsung aku aplikasiin aja. Aku akan aplikasikan ke setengah wajahku dulu ya. Mungkin yang kanan ini aku akan pakai Real Technique Beauty Spongeku. Nanti yang sebelah kiri antara aku pakai aplikator lain atau mungkin sama ya. Dia akan aku blend ya. Oke guys, jadi aku udah ngaplikasiin first layer untuk foundation ini ya, Revlon Colorstay Full Cover. Bisa dilihat kalau dia tuh finishnya matte. Nah, aku agak concern karena di apa sih packagingnya kan dia nulis ya kalau dia tuh full cover ya. Tapi entah kenapa kalau misalnya kalian lihat kulitku sekarang, aku nggak ngerasa dia full coverage sama sekali. Aku nggak tahu sih apa dia bilang apa dia buildable, atau aku ngerasa kalau foundation itu lebih ke medium coverage ya, kayak dia sih ngeratain warna kulitku, terus kayak apa sih ya, imperfection yang minor-minor sih ketutup, tapi yang mencolok-mencolok tuh dia nggak ketutup kayak di sini, terus di sini dia masih ada. Cuman yang aku suka dia tuh lightweight, kayak dia cepat kering, ini nggak lengket sama sekali. Oke, jadi aku akan lanjut ngaplikasiin ke sebelah kiri ya. Mungkin aku akan coba pakai aplikator yang berbeda. Nah, aku akan coba ngaplikasiin ngeblendnya pakai ini ya, foundation brush dari WU Makeups yang aku dapat apa sih kayak dari promonya gitu. Dia akan coba aku blend. Nah, oke guys, jadi aku udah ngaplikasiin sisi kiriku pakai ini ya, pakai apa sih foundation brushnya dari You Makeups, dan bisa dilihat kayak coveragenya itu lebih full ya yang sebelah sini dibanding ini. Nah, aku rasa kenapa coverage yang sisi apa makeup sponge itu dia lebih tipis karena mungkin ada produk yang kasar ke sponge ini ya, sementara kan kalau pakai brush itu nggak, dia cuman kayak evenly spread gitu. Oke guys, jadi aku udah ngaplikasiin foundation Revlon Colorstay Full Covernya ini ke dua sisi mukaku ya, jadi udah full face. Jadi kurang lebih ini finishnya seperti ini. Jadi dia tuh matte, kering. Dia tuh cepat setnya juga ya, kayak nggak nyampe 2-3 menit dia tuh udah kering. Itu juga menurutku bagus sih, jadi apa sih, kalian nggak rempong khawatir transfer atau yang lengket-lengket gitu.
sejauh ini dia benar-benar enteng, terus sama sekali nggak berat di kulit ya. Dan yang aku suka itu dia finish matte-nya itu bukan matte yang benar-benar flat, apa sih, kayak nggak enak gitu, tapi dia masih matte yang menurut aku masih flattering menurutku. Jadi ini apa sih, kayak thumbs up untuk saat ini ya. Nah jadi seperti biasa aku nggak pakai primer dan nggak pakai setting spray, jadi aku benar-benar mau ngetes foundation ini aja sendiri. Jadi aku akan nyelesain makeupku sekarang, nanti mungkin aku akan kasih check-in kalau misalnya aku sempat ya. Kemudian nanti akan aku lanjutin dengan final check-in, cross check claim, pro kontra, dan final touch aku. Oke, jadi stay tune. Oke guys, jadi ini udah jam berapa ya, 1:30 kalau nggak salah. Tadi aku ngaplikasiin foundation ini jam 1. Mohon maaf kalau berisik, jadi karena lagi mendung. Jadi aku pengen ngambil yang natural light, cuman nggak ada pilihan lain, aku harus keluar rumah ya. Cuman ya mohon maaf aja karena berisik. Nah jadi foundationnya ini udah set, dia masih matte. Tadi aku sempat ngecek pori-poriku sih, dia nge-cover tapi masih agak kelihatan, jadi dia nggak bener-bener smooth yang poreless gitu. Tapi so far so good, matte-nya aku suka ya, finishnya dia kayak flawless gitu. Kurang lebih kalau natural light kayak gini, aku nggak tahu beda jauh apa enggak antara studio light sama natural light. Sejauh ini sih aku nggak ada masalah, oksidasi juga enggak ya, udah hampir setengah jam aku pakai. Tadi aku pakai jam 1. Seperti biasa aku selalu lupa nge-mention aku pakai apa, ngasih timestamp-nya. Jadi kurang lebih segini aja dulu. Aku akan mungkin nanti antara kasih check-in lagi atau misalnya aku langsung skip ke final check-in-nya. Tapi sejauh ini oke banget foundation-nya, dia lightweight matte. Tinggal kita lihat aja dia ketahanannya kayak gimana. Oke, jadi stay tune. Oke guys, jadi ini final check-in aku untuk hari ini. Jadi sekarang ini udah jam hampir kurang dari jam 12 malam ya, jam 12 kurang 15 menit. Berarti aku udah pakai foundation ini tuh udah hampir lebih dari 10 jam kayaknya. 10 jam 15 menit. Nah jadi kurang lebih foundation aku seperti ini setelah 10 jam pemakaian. Nah aku juga mau info kalau aku hari ini nggak ada aktivitas outdoor sama sekali sih. Aku cuman di rumah aja, sama tadi aku sempat mampir ke mall sebentar, jadi benar-benar pure indoor. Jadi untuk foundationnya itu dia bisa dilihat ya, kayak minyak-minyak aku udah keluar, tapi bukan minyak berlebih yang apa sih, yang dekil gitu loh. Jadi at some point oil controlnya tuh masih oke, meskipun minyaknya dia bukan berarti 0% gitu ya. Jadi aku langsung aja masuk ke pro dan kontra dari foundation. Oke guys, jadi pro pertama untuk foundation Revlon Color Stay Full Cover ini adalah travel friendly. Jadi bisa dilihat aja dari packagingnya aja, dia tuh udah kayak bisa dibawa kemana-mana, terus apa sih, anti tumpah. Kemudian pro selanjutnya adalah aku suka flawless finishnya. Nah jadi mungkin untuk kedepannya review foundationku mungkin akan, kalau misalnya ada yang bikin flawless mungkin aku akan mention. Jadi aku selama aku pakai foundation sama ini ya, aku nyadar kalau misalnya ada foundation yang bisa ngasih efek flawless dan enggak. Ini tuh ada efek flawlessnya ketika diaplikasikan. Jadi mungkin itu salah satu pro yang aku bisa yang aku temukan gitu dari foundation ini. Nah pro selanjutnya adalah aku suka dia foundationnya itu matte, tapi bukan matte yang bikin muka tuh flat rata, yang apa sih, kayak bener-bener nggak ada sheen atau sama sekalinya. Nah jadi mungkin lebih ke formulanya yang bagus ya. Kadang-kadang mau foundation itu finishnya apapun, misalnya mau dewy, mau matte, kalau misalnya dia apa sih formula yang nggak bagus, otomatis nggak nge-translate bagus juga ketika diaplikasiin. Dan untuk foundation ini aku overall puas sama keseluruhannya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke kontranya. Nah kontra pertama yang terbesar untuk foundation ini adalah dia shade-nya dikit banget ya. Aku nggak tahu, mungkin tuh karena baru launching atau gimana, dia cuma ada 2 shade. Setauku cuman yang ini sama yang beige kalau nggak salah, dan setauku yang beige itu juga dia nggak terlalu gelap. Jadi ya sayang aja gitu, karena menurutku dia, kalau misalnya ngeliat tanggapan aku dari foundation ini kan dia bagus ya. Aku juga pengen ngerekomendasiin foundation ini ke banyak orang gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya foundation ini shade-nya bisa tersedia yang lebih banyak. Nah kemudian kontra selanjutnya adalah harganya. Nah jadi Revlon itu emang bukan ini ya, bukan drugstore yang murah banget sih sebenarnya. Maksudnya nggak se-affordable Catrice menurutku. Cuman foundation ini dijual dengan harga 205.000 tuh aku juga kayak agak gimana gitu, karena gimana ya, di bayangan aku tuh Revlon itu dia drugstore ya. Jadi karena drugstore aku expect dia nggak akan lebih dari 150.000 gitu. Jadi menurut aku Revlon ngasih harga 200.000 itu aku juga udah
gimana gitu. Oke guys, jadi untuk kontranya segitu aja untuk foundation Revlon Color Sample Cover. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke final thoughts. Oke guys, jadi final thoughts aku untuk foundation Revlon Color Sample Cover adalah recommended. Rating yang bisa aku kasih itu 3,7. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya aku pengen ngasih 4 ya, karena menurutku dia tergolong foundation matte yang bagus, praktis, nggak berat, pokoknya overall oke gitu performance-nya. Cuman untuk saat ini ya at least foundation itu masih kepentok sama shade range-nya yang sangat super sedikit, bahkan menurutku kayak cuma 2 warna itu dia benar-benar gimana gitu. Jadi kalau misalnya foundation ini available dengan warna-warna yang lain sih mungkin aku akan lebih rekomendasiin. Cuman untuk saat ini ratingnya aku belum bisa kasih 4 karena shade range-nya aja kurang gitu. Tapi sejauh overall formula terus ketahanan wear test itu dia oke sih. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan tertarik kan bisa ngecek di counter Revlon terdekat. Aku sih kemarin nemunya di ini ya, di Ion Mall, di counternya Revlon. Sejauh aku ngecek Watson dan Guardian sih belum, Guardian mana ya? Nggak tahu. Untuk di Watson sih belum ada ya produk ini. Tapi kalau misalnya di Ion udah ada, feelingku sih di Matahari sih harusnya udah ada. Jadi jangan lupa dicek kalau misalnya kalian tertarik. Oke guys, sekian aja video aku untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, like, komentar, terserah kalian. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik juga bisa follow sosial media terutama di Instagram di @usubeni93. Jadi untuk video hari ini segini aja dulu, and I'll see you on my next video.